perut mereka ada batu yang digunakan untuk menahan perut mereka. Dibuka, ada batunya. Dan Nabi SAW dibuka perutnya ada 2 batu. Subhanallah. Jadi pemimpin itu haruslah menjadi contoh dalam perjuangan dan pengorbanan. Beliau bukanlah pemimpin yang kenyang sedangkan anak buahnya lapar. Tatkala ada kesempatan makan, maka bukan beliau terlebih dahulu yang mencoba dan mengkonsumsi. Tapi para sahabat akan didahului. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang siap susah demi rakyatnya sejahtera. Tatkala para sahabat melihat kondisi Nabi Alaihi Wasallam, kira-kira apa yang akan dilakukan para sahabat? Yang awalnya mereka datang mengeluh, mungkin mereka berpikir Nabi SAW memiliki makanan. Beliau kenyang. Sedangkan ini sahabat kelaparan. Karena kita tahu panjang 2,5 kilo itu. Setiap 40 hasta. Itu ada 10 orang. Sehingga boleh jadi yang di 2 kilo jaraknya dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mungkin berpikir, ya Allah, ya kita di sini nggak ada makanan, kita berat kerjaan kita. Dia berpikir mungkin Nabi SAW bisa makan dengan para sahabat yang bersama beliau. Mereka datang mengadu kepada Nabi SAW. Yang didapatkan ternyata kondisi Rasulullah SAW lebih parah daripada kondisi mereka. Baik, lanjutkan. Selama penggalian parit ini terjadi, beberapa tanda nubuah yang berkaitan dengan rasa lapar yang mendera mereka. Jabir bin Abdullah melihat beliau yang benar-benar tersiksa karena rasa lapar. Lalu dia menyembelih seekor hewan dan istrinya menanak 1 sok tepung gandum. Setelah masak, Jabir membisiki Rasulullah secara pelan-pelan agar datang ke rumahnya bersama beberapa sahabat saja. Namun, beliau justru berdiri di hadapan semua orang yang sedang menggali parit yang jumlahnya ada 1.000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyak itu hingga semua kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya. Begitu pula adonan tepung untuk roti. Barakallahu fikum. Ya, cerita Jabir ini cerita yang menarik sekali. Jabir punya banyak cerita dengan Nabi SAW. Ayahnya meninggal dunia ketika perang Uhud. Jabir punya adik-adik perempuan yang jumlahnya 8 atau 9. Dia akhirnya menikah dengan janda. Kemudian Jabir ketika perang Khandaq itu, dia melihat bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia tanya sama istrinya, kau punya apa? Punya gandum. 1 sok. 1 sok itu berarti 4 kali. 4 kali gini ya, Mak ya. Kita tahu zakat fitrah itu 1 sok. Yang mungkin dihitung 2,5 kilo atau 3 kilo. Tapi sebenarnya sok ini ukuran liter. Bukan ukuran berat. Dia punya 1 sok. Kemudian Jabir punya kambing yang masih kecil. Dia korbankan itu. Yang dia minta istrinya untuk memasak, dia sembelih itu. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Datang berbisik-bisik. Ya Rasulullah, ada makanan di rumah. Untuk beberapa orang saja. Ini orang dalam kondisi kelaparan. Kita kadang-kadang kalau mau diundang makan sama orang, berpikir untuk tidak makan terlebih dahulu.
supaya makannya bisa banyak. Ini makanannya nggak banyak untuk orang-orang yang kondisinya sedang lapar sekali. Apa yang terjadi? Nabi SAW menyeru orang-orang di sekitar Nabi SAW yang sedang gali parit. Ya ahlal khandaq. Wahai para penghuni parit nih. Jabir ngundang makan kita. Jabir terkejut. Maka disebutkan dia pulang ke rumahnya. Dia sampaikan kepada istrinya. Ya. Bahwasanya Rasul SAW mengundang orang-orang sehendak ini. Tapi Nabi udah pesan sama Jabir. Nanti kambing yang engkau bakar itu jangan engkau pindah. Dan adonannya jangan dipindah dulu sampai aku datang. Ketika Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada istrinya bahwa Nabi alaihissalatu membawa semua yang sedang gali parit. Kira-kira pada waktu itu jumlahnya 1000 orang. Maka kata istrinya, kalau Nabi ngundang berarti ada makanan. Maka mulailah sahabat itu masuk ke tempatnya Jabir. Ngantri siapa? Berapa orang masuk, Nabi SAW ya, adonan rotinya didoakan sama Nabi SAW. Kemudian dagingnya itu juga didoakan sama Nabi SAW. Nabi juga ikut membagikan. Terus ya nih sampai 1000 orang pulang kenyang semuanya. Itu adonan gak berkurang. Dan itu daging tidak berkurang. Allah Azza wa Jal pada hakikatnya kalau berkehendak untuk membuat para sahabat semua kenyang bisa. Tapi Allah Jalla Jalaluh ingin memberikan pelajaran kepada siapa? Kepada mereka dan kepada kita yang melanjutkan perjuangan ini. Bahwa menuju ke surga Allah Azza wa Jal nggak bisa santai. Memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Semua orang yang berakal sehat telah bersepakat bahwa na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan di situ juga Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu mereka apa lagi nanti? Baik, kita lanjutkan. Saudari An-Nu'man bin Bashir datang ke tempat penggalian parit sambil membawa kurma segenggam tangan untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekatnya dan meminta kurma tersebut. Lalu beliau meletakkannya di atas selembar kain. Setelah Afan, itu, ini beliau ketika itu Rasulullah SAW lewat di dekatnya. Yang lewat ini bukan Rasul SAW. Jadi saudari Nu'man itu melewati Rasul SAW. Karena dia yang sedang jalan ya. Ketika itu dia melewati Rasulullah SAW. Maka beliau meminta kurma tersebut. Oke, lanjut. ketika itu dia melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau meminta kurma tersebut. Lalu beliau meletakkannya di atas selembar kain. Setelah itu, beliau memanggil semua orang dan mereka pun memakannya. Setelah semua orang yang menggali parit memakannya, ternyata kurma yang hanya segenggam itu masih tersisa dan bahkan jumlahnya lebih banyak. Sehingga sebagian ada yang tercecer keluar dari hamparan kain. Barakallahu fikum ya. Di sini perlu ada yang ditambahkan. Beliau meletakkannya. Beliau menghambur-hamburkannya di atas kain itu. Bukan meletakkan biasa, tapi menghambur-hamburkannya. Ya. Kita lihat ya, ini cerita lain. Cerita saudarinya Nu'man bin Bashir. Bagaimana
Dia datang untuk menjumpai bapaknya dan pamannya. Ketika dia melewati Nabi SAW, kelihatan dia bawa kurma. Mungkin dipanggil sama Nabi SAW. Diminta kurmanya itu. Kemudian beliau hamburkan di kain. Cuma segini kurmanya itu. Jadi kalau dihamburkan kelihatan sedikit ya. Kemudian Nabi SAW memanggil Ahlul Khandaq. Mereka datang, mereka ngambil, mereka makan, ambil lagi, mereka makan. Sampai selesai semuanya makan jamaah. Itu kurma masih berjatuhan. Di ujung-ujung kain tersebut. Mukjizat. Nah, tanda kenabian beliau. Tapi kita lihat, setelah itu mereka berjuang lagi. Mereka lawan. Tapi mereka yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Baik, lanjutkan. Peristiwa yang lebih besar dari dua gambaran ini adalah yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Jabir yang berkata, saat kami menggali parit, ada bongkahan tanah yang sangat keras. Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ini ada tanah keras yang teronggok di tengah parit. Beliau bersabda, kalau begitu aku akan turun ke bawah. Setelah turun, beliau berdiri tegak dan terlihat perut beliau yang diganjal batu. Sebelumnya kami bertiga sudah mencoba untuk mengatasinya, namun tidak mampu. Lalu beliau mengambil sekop dan memukul onggokan tanah yang keras itu hingga hancur berkeping-keping menjadi pasir. Barakallahu fikum ya. Jadi kudyah atau kidyah ini bisa berarti tanah atau batu padas. Jadi kota Madinah itu relatif tanahnya gembur karena tanah pertanian. Ketika para sahabat menggali, tahu-tahu ada sokhroh. Sokhroh ini artinya lebih kepada, mungkin dilanjutkan, dibaca lagi karena ada tambahan cerita di sini. Nah. Peristiwa yang lebih besar dari dua gambaran ini adalah Al-Bara' berkata, saat menggali parit, di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi ini Wasallam. mungkin diganti, tanah yang keras ini diganti dengan batu ya. Tanah yang keras ini kasih dalam kurung batu. Batu keras, oke. Lanjut. Beliau datang, mengambil sekop dan bersabda, Bismillah. Beliau langsung menghantam tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Beliau bersabda lagi, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istananya yang berwarna merah saat ini. Lalu beliau menghantam untuk kedua kalinya bagian Persia. Demi Allah, saat ini pun aku bisa melihat istana Madain yang berwarna putih. Kemudian beliau menghantam untuk ketiga kalinya dan bersabda, Bismillah. Maka hancurlah tanah atau batu yang masih menyisa. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar. Aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang Sonaa. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan yang serupa dengan ini dari Salman Al-Farisi. Barakallahu